Basi, bincang asik, inspirasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa pemirsa Uncu TV. Hari ini kita bersama tokoh Kabupaten Solok ya, yaitu beliau Ustadz Nazar Bakri. Oke, selamat datang di channel Uncu TV. Terima kasih yang sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Lanjutkan like dan komen ya. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Beliau adalah sosok inspirasi ya bagi kita semua. Hari ini mungkin kita minta sedikit informasi atau kita berbincang-bincang santai dengan beliau ya. Hari ini kita di lereng Gerimpio. Yang pertama mungkin yang ditanyakan kepada beliau adalah tentang keberhasilan beliau dalam mendidik anak. Untuk diketahui bahasanya beliau adalah memiliki banyak anak dan beberapa di antaranya sudah berhasil sampai hari ini sekolah di luar negeri. Ada yang sedang di luar negeri dan ada sudah yang menamatkan di luar negeri. Mungkin kita minta dulu rahasianya kepada beliau, bagaimana rahasianya untuk beliau bisa mendidik. Kalau dibilang anak beliau cukup banyak ya. Anak Ustadz berapa orang, Ustadz? Alhamdulillah 10. Alhamdulillah 10. Nah, 3 di antaranya sudah kuliah di luar negeri, 2 di Al-Azhar, 1 orang sekarang di Turki ya, Ustadz ya. Mungkin kita minta kepada beliau tentang bagaimana resepnya beliau mendidik anak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu TV ya, yang mudah-mudahan tetap eksis, barangkali memberitakan hal yang perlu diberitakan ke masyarakat dalam rangka pencerahan. Mudah-mudahan Uncu TV tetap eksis. Pertama mengenai amanah kita masing-masing yang diberikan Allah kepada kita mengenai anak. Alhamdulillah, sebagaimana juga sering kita sampaikan, dimanapun kita memberikan kepada masyarakat bahwa anak merupakan bahagian dari amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Dan anak secara pribadi alhamdulillah diberi amanah oleh Allah 10 orang. Sebenarnya mengenai resep yang barangkali Uncu tadi tanyakan, sebenarnya begini. Yang pertama, dari awal kita memang memperkenalkan hal yang positif kepada anak. Kita perkenalkan dia kepada yang positif. Hari ini anak tidak bisa kita paksa ya, kita paksa. Anak itu harus kita beri kebebasan dalam rangka berekspresi. Namun kita memberikan kebebasan kepada mereka itu berekspresi bukan berarti dibebaskan begitu saja, tapi kita bebaskan dia, tapi kendalinya kita pegang. Kendalinya kita pegang. Contoh, kita ingin anak itu hebat matematik ya. Nah, kita ingin dia dapat matematik 10 di sekolah kan. Itu tidak akan pernah berhasil kalau langkah-langkahnya tidak kita ikuti. Sebagai contoh, anak itu kita ingin anak itu hebat matematik seperti yang sampaikan tadi. Tentu dari awal kita mesti memperkenalkan kepada mereka itu, ini loh. Contohnya kita belikan dia buku-buku matematik, buku-buku hitung-hitungan. Tapi kalau kita ingin anak hebat matematik, sementara kita belikan mainannya mobil, enggak jadi dia. Ya, pasti nanti dia muyulnya mobil tuh. Ya kan? Tapi kalau kita ingin dia hebat matematik, dari awal kita harus mestinya hitung-hitungan. Nah, itu kan pasca. Namun sebelum itu mestinya, tatkala kita ingin mempersiapkan anak itu hebat matematik, minimal ibunya hamil itu sudah memperkenalkan, sudah hitung-hitungan dia. Membuat hitung-hitungan, ibu sedang hamil kan, membuat hitungan matematik, sehingga nanti anaknya lahir, hebatnya matematik. Nah, model itulah, contohnya anak-anak ingin sekolah pesantren. Tidak bisa anak itu sekolah sekonyong-konyong, nanti tamat SD kita masukkan pesantren, tambah kita beri dia pengetahuan kepada tentang pesantren. Jadi, oleh karena itu, tentu kebebasan yang kita berikan kepada anak itu berekspresi, tentu kita atur kebebasan itu. Contohnya kita ingin dia sekolah pesantren, ya sekali-sekali kita bawa dia ke pesantren itu untuk main-main, ya kan. Nah, kita perkenalkan bahwa ini pesantren, ini nanti
orang tamat pesantren ini dia sekolahnya sini. Nah, jadi kalau sudah kita sampaikan perkenalan kepada dia pesantren, dia dalam pikirannya anak tadi, oh, nanti anak sekolah di pesantren. Nah, itu yang ada di pikirannya. Nah, sama dengan saya dulu, saya ingin masuk sekolah STM. Oleh karena ada cerita guru kepada saya, bahwa di STM Negeri Bukit Tinggi itu bagus, ada bantuan dari luar negeri, dari Belanda, dari Amerika, ada pesawat terbang. Nah, jadi sehingga kita melayang-layang pemikiran kita dibuatnya ingin sekolah di situ kan. Nah, seperti itu, seperti yang kita tadi anak sekolah di luar negeri, sementara harus kita perkenalkan dia kepada yang kita inginkan. Barulah anak tadi bisa kita atur sedemikian rupa. Mungkin dari keberhasilan yang disampaikan di awal, contohnya anak beliau ada sekolah di luar negeri. Tantangan Ustadz dalam mendidik anak itu seperti apa? Yang jelas pasti ada tantangan ya, pasti ada tantangan. Yang pertama tentu kehidupan global, kemudian kehidupan lingkungan. Jadi tentu kita diberi anak tuh porsi masing-masing. Sekolahnya porsinya berapa jam. Lalu setelah sekolah kita atur dia mau kemana dia. Bukan kita harus tinggalkan masyarakat, bukan seperti itu. Pokoknya bukan kita tinggalkan lingkungan, bukan itu, tapi kita atur dia. Terkala dia pulang sekolah, tentu beri dia kebebasan hidup bermasyarakat ya. Hidup karena di situ mengatur kehidupan sosial anak. Ya, kalau kita kungkung anak di rumah, pulang sekolah kita kungkung sampai malam di rumah, anak tidak berkembang. Ya. Lalu kita atur anak itu, dia harus ada interaksi dengan kawan-kawan sama besar, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan tetangga, itu. Dan tantangannya tentu kita akan selalu bersihkan pemikiran-pemikiran anak yang dibawanya dari luar, dibawanya ke rumah. Contohnya, awalnya anak itu tidak pandai dia ngomong yang kotor-kotor. Contoh, kalau bahasa Awak bacarui. Yeah. Nah, tapi kalau anak tadi sudah main dia ke masyarakat, ada dapet kata-kata itu kan kata-kata. Lalu di rumah entah dia dinyanyikannya itu. Nah, dinyanyikannya. Nah, padahal dia tidak tahu itu bahasa itu kotor kan. Yeah. Nah, itu perlu kita bersihkan terus. Jadi kembali dia dari masyarakat, dari rumah, dari luar, dari main-main. Nah, tentu kita interview dia kemana dia. Lalu apa yang dimainkannya, apa barangkali apa yang didapatkannya waktu main, apa mainnya. Kita tanya. Lalu nanti kalau ada hal-hal yang negatif itu yang kita perlu bersihkan cepat mungkin. Kalau tidak kita bersihkan, nah selesai urusannya. Dia akan lengket di otaknya bahasa kata-kata kotor, mungkin ada anak-anak bacawi segala macam. Ada saya ikut itu. Tapi kalau tidak kita bersihkan di rumah, nah itu tantangan yang paling besar bagi kita ya. Ada di antara anak beliau yang juga sudah berhasil hafal 30 juz. Kalau nggak salah namanya Aulia. Iya, Aulia Zahra. Jadi gimana tuh Ustaz? Dia bisa menamatkan hafal Quran 30 juz. Gimana cara Ustaz? Tentu yang pertama motivasi ya, motivasi pada mereka dengan cara saya tadi yang kita praktekkan bahwasa kita selalu memperkenalkan. Contoh, ada kawan-kawan kita yang hafal, oh Ustadz ini dia hafal, kita bawa dia ke situ, kita perkenalkan bahwasanya Ustadz ini sudah hafal 30 juz, padahal dia baru SD dia, ya kan? Sudah kita perkenalkan ke anak tadi. Jadi sudah sekian kita perkenalkan sekian banyak orang dengan orang yang hafal Quran, dia termotivasi dia, sudah mesti harus juga hafal Quran. Nah, yang anehnya malah dia itu tidak sekolah, dia tidak tamat, dia SMA. Dia tinggal malah dia berani dia tinggal di markas Quran tuh. Kalau saya tanya, kenapa nak tinggal di situ? Ijazahnya kemana? Ijazah itu tidak penting katanya kan. Yang penting itu kita menguasai Quran ya. Kalau Al-Quran sudah kita kuasai, dunia ini akan kita kuasai kan. Nah, itu setelah dia menyampaikan itu ya kita lepas, kita bebaskan ya, mau silakan ambil apa yang mesti dia ambil, maka itulah dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tamat Quran 30 juz gitu ya. Ya, baik. Baik, yang berikutnya dengan kesibukan yang luar biasa sebagai tokoh di Kabupaten Solo, yaitu sebagai seorang anggota dewan. Bagaimana untuk pesan bagi orang tua yang lain untuk mendidik anaknya dari Ustadz seperti itu? Meskipun Ustadz sibuk, kan masih bisa anak-anak itu berhasil dengan kesibukan Ustadz.
Yang pertama tentu pesan kita kepada bapak, ibu-ibu atau ayah, umi, abi, umi yang memiliki anak, tentu berapapun sibuknya kita harus berinteraksi dengan anak. Karena ciuman kita kepada anak, kemudian kita rangkul dia, kita gendong dia anak tadi dengan begitu, walaupun waktu intervalnya 2 menit 3 menit, itu merupakan bagian dari interaksi kita dengan anak gitu. Jadi walaupun sehari kita sibuk dari pagi sampai malam, namun kita sempatkanlah untuk berinteraksi dengan anak 2 menit atau 3 menit dengan memperhatikan, pokoknya dia kerja sedang main-main umpamanya kan, umpamanya dia sedang main tulisan-tulisan, lalu kita perhatikan dia dengan sungguh-sungguh gitu. Oh hebat ya, pinter anak. Nah, walaupun 2 menit 3 menit, tapi 2 menit 3 menit itu barangkali memberikan bekas kita memperhatikan dia itu dengan penuh, bukan sambil lalu, bukan seperti itu, tapi memang serius. Kita lihat dia sedang memegang, pokoknya dia pegang mainan apa ini nak, oh dia bercerita tuh, ini ya, ini. Oh kita serius, harus serius kita melihat anak itu. Kalau tidak serius, dia pasti juga tidak serius terhadap kita, ya kan. Tapi kalau kita serius, dia pasti serius juga menerangkan sesuatu itu kepada kita itu. Maka karena itulah ada interaksi kita, walaupun 2 menit 3 menit sehari. Nah, itu merupakan bagian dari kita untuk mendidik anak dalam rangka kita berinteraksi dengan dia itu. Ada beberapa lembaga pendidikan juga yang beliau dirikan. Ini antaranya salah satunya sekolah SDIT yang ada di Paninggahan ya, itu hasil dari kerja keras beliau dan juga pemikiran beliau. Mungkin cita-citanya tentang pendidikan nanti di Paninggahan atau di Kabupaten Solo ini seperti apa, Ustaz? Ya, yang jelas kita punya cita-cita, kita ingin memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak, ya kan? Bukan berarti kita beranggap itu baik, ya kan? Tapi yang jelas kita berusaha memberikan nilai-nilai di lembaga yang kita dirikan itu, nilai-nilai yang baik dalam rangka mempersiapkan anak itu bukan hanya sekedar hari ini, tapi jauh ke depan, ya, baik kehidupannya ke depan maupun kehidupannya setelah dia wafat nanti. Itu cita-cita kita ingin membuat itu, sehingga itu yang akan kita berikan ke masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya bincang-bincang kita hari ini di Grandview Tanjung Alai ya. Mungkin terakhir pesan Ustaz sebelum kita tutup acara bincang-bincang kita ini, mungkin ada juga barangkali yang ingin saya sampaikan terakhir. Jadi bagi saya yang pertama, Uncu TV tetap eksis, Uncu TV tetap eksis, dan terus mengudara, memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat sehingga apa yang tidak diketahui masyarakat, yang jauh dari jangkauan, dengan adanya Uncu TV mudah-mudahan bisa sampai ke masyarakat itu. Ya, mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, ada pertemuan yang berikutnya. Siap, insyaallah.